Hello, Tuan Shen. Kalau buka pintu mobil seperti ini, gampang kejepit tangan. Ngerti nggak? Tuan Shen, Gimana kabar urusan itu? cewek itu udah ketemu malam itu. Cewek yang nyelamatin kamu, ternyata putri keluarga Jiang dari Haicheng. Ke rumah keluarga Jiang. Pergi sana. Nenek, kamu nggak apa-apa kan? Kalian berdua, minggir dari rumah kami. Lan, kamu pergi aja. 5 tahun lalu kamu udah bukan bagian dari keluarga Jiang lagi. Aku bukan bagian dari keluarga kalian. Tapi nenek kan masih bagian dari keluarga Jiang, nenek loh. Kalau kalian begini, nggak takut aku tarik kembali stempel perusahaan? Waktu kamu sakit, anak kesayanganmu udah mindahin perusahaan dan semua aset atas namamu. Ke aku, kamu. Desar kurang ajar, berani mutilin buku. Desar kurang ajar. Kalian. Nenek, jangan nakut-nakutin aku. Nenek, aku bawa nenek ke rumah sakit. Nek, berhenti. Nenek, Len. Nenek ada sesuatu. Iya. Bilang ke kamu. Kalau nggak sekarang, takutnya nggak ada kesempatan lagi. apa? Kamu bilang apa? 4 tahun lalu, anak yang kamu lahirin mungkin nggak mati. Lima tahun lalu, Nona Jiang di Hotel Zhouhao nyelamatin seorang pria. Dan pria itu adalah Tuan Shen kita. Hotel Zhouhao. Bukannya itu 5 tahun lalu, waktu Bai Xinlan kena masalah di hotel itu? Jadi selama ini, pria yang ditiduri Bai Xinlan ternyata orang terkaya di Haicheng, Tuan Shen. Kalian. Kenapa kau meninggalkan anakku? Jika bukan karena anakku butuh seorang ibu, aku takkan pernah datang mencari ibu yang tak bertanggung jawab sepertimu. Meski aku akan membawamu pulang. Tapi kau harus memperlakukan anakku dengan baik. Atau aku takkan membiarkanmu pergi. Tenang saja, Tuan Shen. Itu juga anak kami, Xin Yao. Iya, Xinyao kami sangat menyukai anak-anak. Tidak mungkin, aku pasti akan merawatnya dengan baik. Aku ternyata ibu dari anak orang terkaya, maka nanti tinggal menunggu menikah dengan Tuan Shen dong. Kepala sekolah, besok. Halo, kepala sekolah. Guru Bai, bagaimana pertimbanganmu? Aku ingin mulai bekerja secepatnya. Tapi bisakah Anda memenuhi satu permintaanku? Bayar gajiku di muka. Aku sangat membutuhkannya. Bagus, Anda menyetujuinya, sangat membantu. Aku akan transfer uangnya sekarang. Baik. Terima kasih kepala sekolah. Empat tahun lalu, anak yang kau lahirkan mungkin tidak mati. Nona Bai, lihat, ini anak laki-laki gemuk. Jangan, anakku. Jangan, anakku. Jangan pergi, tidak.
Hello Guru Bai. Hello, Guru Bai. Guru Bai, saya kepala rumah tangga, nama saya Jin. Silakan ikut saya. Tugasmu adalah membujuk. Membujuk anak kecil Shen An untuk datang ke sini belajar. Ayahnya adalah orang terkota di Haicheng. Anak ini menderita autisme. Sifatnya aneh-aneh. Kamu harus hati-hati. Baik, kepala sekolah. Guru Bai. Silakan. Guru Bai, tuan kecil sedang di lantai 2. Ruang belajar latihan melukis, maukah Anda naik dulu? Saya akan menyiapkan teh untuk Anda. Terima kasih. Gambar? Kamu memang bodoh, tangan dan kaki mukaku. Tidak bisa bicara juga tidak bisa menggambar. Aku benar-benar kesal denganmu, aku peringatkan kamu, kalau tidak patuh. Aku tidak akan menjadi ibumu lagi. Menangis apa lagi? Gambar? 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 Cepat! Awas aku pukul kamu sampai mati. Kamu kok datang? Baisilan, berani-beraninya kamu memukulku. Memang kamu yang kupukul. Tamparan ini untuk nenek. Mendidik cucu perempuan yang tidak berbakti seperti kamu. Kepala rumah tangga. Jin kepala rumah tangga. Nona Jiang, ada apa dengan Anda? Kamu ini jadi kepala rumah tangga bagaimana sih? Kenapa bisa membiarkan sampah seperti ini masuk? Maaf Nona, ini adalah guru dari TK Aolingdun. Yang sangat direkomendasikan untuk mengajari menggambar dan menulis untuk yang master. Perempuan macam apa ini sampai disebut guru? User dia. Tapi Tuan Shen juga sudah setuju, saya. Aku adalah ibu Shenanan. Aku berhak menentukan siapa guru anakku. Guru Bai, mungkin hari ini Anda pulang dulu. Kepala rumah tangga Jin, aku baru saja tiba hari ini. Tidak bisa pulang begitu saja. Tolong beri aku kesempatan. Kamu memohon pada kepala rumah tangga. Apa gunanya? Kalau mau tinggal, berlutut. Minta maaf padaku. Kenapa aku harus berlutut padamu? Karena aku adalah nyonya rumah masa depan di sini. Di sini aku yang berkuasa. Guru. Tidak pergi. Anak baik. Guru tidak pergi. Perempuan, Enggak. jangan sentuh anakku dengan tangan kotormu. Kepala rumah tangga Jin, kamu tidak mau bekerja lagi ya? Guru Bai, maaf, orang-orang. Apa? Jiang Xinyao, kamu mau apa? Ingin mengajari anakku. Kalau begitu, sujud 100 kali di depanku. Berhenti, berhenti. Tuan Shen, ini bukan urusanku. Anan sedang belajar. Kalian ribut apa? Tuan Shen, tidak tahu bagaimana Aoldington mengaturnya. Mengguru orang gila seperti ini. Sejauh yang ku ketahui, wanita ini punya gangguan jiwa, bahkan pernah berobat ke luar negeri selama beberapa tahun. Jadi dia tidak bisa menjadi guru Anan. Tuan Shen, aku memang pernah ke luar negeri. Tapi aku pergi bukan untuk berobat. Hanya untuk refreshing. Dan aku juga memanfaatkan waktu luang untuk mempelajari psikologi anak. Kamu memang gila. Sudah cukup. Anan, kalau kamu tidak suka guru ini, ayah bisa menyuruhnya pergi. Tuan Shen, Anda bisa mendengarkan 2 pelajaran saya. Jika ada yang kurang baik, Anda bisa langsung mengusirku. Tidak perlu mendengarkan. Pergi sekarang juga. Tuan Shen, sepertinya yang perlu diperhatikan di keluarga Anda bukan hanya anak kecil Anan, beberapa orang dewasa juga perlu diperhatikan dengan baik. Baisilan, apa maksudmu? Sudah kujelaskan. Tata krama keluarga Shen perlu dibenahi. Kamu. Sudah cukup Zhang Chai. Tolong antar Nona Jiang keluar. Guru Bai. Murid Shen Anan, kamu adalah pria kecil. Jadi, nanti harus belajar melindungi dirimu sendiri. Mengerti? Pintar sekali, sekarang menggambar. Wanita ini. Kok rasanya agak familiar? Sepertinya pernah melihatnya di mana. Tak disangka, Tuan Shen yang hanya bisa cari uang. Cukup peduli dengan pendidikan anak.
Bagus sekali. Sudah lama sekali. Sudah menggambar apa? Aku cek dulu. Aku bayar kamu untuk mengajar. Sekarang adalah saatnya melihat hasil. Shen Ye. Lukisan ini belum selesai, jadi belum bisa dilihat. Berapa lama lagi? Dasar anak nakal. Mengajar seharian. Sudah lupa ayah karena ada guru. Jadi, Shen Ye, apa aku boleh tetap mengajar di sini? Tunjukkan apa yang kamu gambar, baru boleh tinggal. Kamu harus izinkan aku tinggal dulu, lalu aku tunjukkan. Apa yang kita gambar? Kamu. Benar. Selamat jalan, Guru Bai. Sampai jumpa. Bai Zinlan. Apa tujuan tersembunyi kamu menyusup ke keluarga Shen? Aku juga ingin bertanya. Apakah anakku sebenarnya tidak mati dulu? Tentu saja mati. Bukankah kamu sudah melihat surat kematian anak itu? Surat kematian bisa dengan mudah didapat. Ini tidak membuktikan apa-apa. Ada banyak dokter dan perawat di rumah sakit sebagai saksi. Kalau mau menyelidiki, tanya saja langsung pada mereka. Tenang, aku pasti akan menyelidikinya. Bai Xinlan, aku peringatkan kamu. Jangan coba-coba mendekati tunanganku. Shen Ye, benarkah dia tunanganmu? Tentu saja Shen Ye adalah tunanganku. Anak kita sudah 4 tahun. Masa masih tidak percaya? Pokoknya, jangan berharap. Mengaku keluarga untuk mendekati Shen Ye. Aku mengajar dengan kemampuan, tidak ada hubungannya denganmu. Tertawa apa? Shen Ye. Sebenarnya aku kembali, tidak perlu. Mencari guru lagi Antakanen. Aku punya ide. Mengadakan pesta anak-anak, undang teman-teman TK. Berkumpul ramai-ramai. Siapa tahu, An dapat teman. Dan mau pergi ke TK. Baik. Kamu yang urus. Shen Ye. Lihat, sudah malam. Kamu hanya ibu anakku. Bukan wanita saya. Tolong sadari posisimu. Hargai dirimu sedikit. Kepala rumah tangga Jin. Hari ini kenapa tidak melihat Shen Ye dan si kecil? Shen Ye dan si kecil selalu di luar. Mereka mengawasi pintu. Terlihat penuh beban. Ayah. Pergilah. Apakah kamu merindukanku? Rindu. Anan, apakah kamu ingin pergi ke sekolah untuk belajar? Pai X Island. Aku sudah mengatur pesta anak-anak. Setelah Anan punya teman, dia pasti akan mau pergi ke sekolah untuk belajar. Anan sekarang tidak cocok ikut pesta. Kamu harus pelan-pelan, tidak bisa langsung sukses. Aku ibunya anak ini. Aku yang menentukan bagaimana mengaturnya. Tidak perlu guru privat mengatur-atur. Jika kamu benar-benar peduli pada Anan, kamu harus meminta pendapat anak itu. Anan, apakah kamu ingin mengatakan sesuatu? Sikola. Sekolah, sekolah. Jangan sentuh anakku, pergi. Kamu pelan-pelan, anaknya kesakitan. Kamu kemari. Anan, maaf. Guru bukan ibumu. Maaf.
Shen Ye. Guru Bai. Aku datang, apakah mengganggu pekerjaanmu? Guru Bai bisa mencariku kapan saja. Silakan duduk. Aku datang hari ini untuk pesta anak-anak Anan. Aku khawatir anak itu belum bisa beradaptasi dengan situasi ramai seperti ini. Memang. Anak itu tidak cocok dengan situasi seperti ini. Dulu aku selalu berpikir anak itu autis. Karena kurang kasih sayang ibu. Setelah menemukan ibunya, keadaannya tidak membaik, malah lebih parah. Sampai guru datang. Akhirnya aku melihat secercah harapan. Anak sakit, sebagai orang tua, harus lebih sabar. Oh iya. Kalau guru khawatir pesta anak-anak tidak baik untuk Anan, guru bisa ikut serta. Siapa tahu, bisa membantu Anan menerima anak-anak lain. Aku, Tenang. Aku akan suruh asisten Zhang siapkan gaun untukmu. pesta anak-anak. Gaun tidak perlu kan? Orang tua anak yang aku undang. Semua orang kaya dan terhormat. Tidak boleh terlalu murahan. Tentu saja. Bukan berarti kamu murahan. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Karena Shen Ye sudah punya tunangan. Harus berhati-hati dalam bicara dan bertindak. Ini juga untuk kebaikan anak. Tunangan. Aku kasih tahu, anak muda keluarga Shen sudah menemukan ibunya. Tapi aku lihat anak muda itu tidak terlalu dekat dengan ibunya. Kamu tidak tahu kan, wanita ini dulu meninggalkan anak muda itu. Sekarang dibenci. Pantasan suamiku bilang Shen Ye tidak berniat menikahinya. Tentu saja. Aku bertahu kalian. Aku adalah ibu Shen Anan. Di masa depan akan menjadi nyonya keluarga Shen, berani-beraninya kalian bicara seperti ini hari ini. Nanti hati-hati aku balas dendam. Pergi. Xiao Dongxi, aku kasih tahu, aku ibumu, kalau kamu tidak mendengarkanku. Aku bisa menghancurkanmu seperti semut. Bicara, bicara, bicara. Anan. Gimana? Ada rindu aku? Tidak boleh nabrak, tidak boleh nabrak. By X Island. Hari ini di sini, aku dan anakku adalah bintang utamanya. Jiang Xinyao, aku akan di sini menemani Anan hari ini. Kamu pergi sana. Kamu siapa? Jangan begini, kamu ngapain? Ayo lihat semua. Bai Xinlan, gaunmu ini. Mungkin diambil dari tempat sampah, ya? Kamu, Tapi memang, wanita sepertimu. Hanya pantas memakai sampah seperti ini. lepaskan. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Shen Yi, Bai Xinlan. Dia bukan orang tua anak, aku tidak mengundangnya. Dia datang dengan muka tibel, tadi dia. Tadi dia berteriak-teriak di sana. Cepat usir dia. Aku, Guru Bai, aku yang mengundangnya ke pesta. Ada masalah? Ayo pergi. Guru Bai. Sepertinya tidak nyaman dengan suasana seperti ini. itu. Masih banyak tamu di luar. Shen Ye tidak perlu menemui mereka? Sebenarnya aku juga tidak suka suasana seperti ini. Untuk anak, tidak ada pilihan. Benar juga. Baju. Baju ini akan aku kembalikan setelah dicuci. Tidak usah buru-buru. Oh ya, Guru Bai. Tadi kamu menyebutkan tentang tunangan. Itu maksudnya apa?
Aku ingin bertanya pada Guru Bai. Untuk mengetahui lebih lanjut. Itu urusan pribadi kalian. Aku juga tidak terlalu tahu. Anak bisu, ibumu kembali hanya karena uang ayahmu. Sama sekali tidak menyayangimu, benar? Jiang Xinyao, masalahnya belum jelas, sudah main pukul saja. Bukankah kamu terlalu gegabah? Bai Xinlan, kenapa kamu lagi? Aku mendidik anakku sendiri. Urusanmu apa? Sedikit-sedikit sudah berani memukul orang, harus diajari. Siapa yang melihat Anan memukul orang? Aku jelas melihat dua anak ini. Yang memukul Anan duluan. Mau tahu kebenarannya? Baiklah. Di keluarga Shen ada banyak kamera pengawas. Ayo kita lihat rekamannya. Anakku. Anakku. Bawa dia pergi. Sipat bawa dia pergi. Sipat. Anan. Lepaskan aku, Anan. Bai X Island. Sekarang ini bukan urusanmu, kamu bisa pergi. Jiang Xinyao, apakah kamu benar-benar ibu Shen An? Tentu saja aku ibu Shen An. Lalu mengapa ada tanda lahir di bahu Anan? Tanda lahir APA? 4 tahun lalu, anak yang aku lahirkan di bahunya. Ada tanda lahir yang persis sama. Di seluruh dunia, ada banyak anak yang punya tanda lahir di bahu. Apakah semua anak yang punya tanda lahir adalah anakmu? Baik. Kalau begitu biarkan aku melihat dengan jelas. Tuan Shen, anakku tidak sengaja, mohon maafkan kami. Tuan Shen, empinailah kami. Sang Chai. Aku tidak ingin melihat mereka di Haicheng. Tuan Shen, empinailah kami. Bawa pergi. Tuan Shen, kamu menyalahkan semua kesalahan pada orang lain, tidak baik kan? Lihatlah. Ini apa-apaan sih? Benar-benar. Aku bekerja. Tidak perlu kamu ajari. Dulu kamu seharusnya tidak pergi ke halaman belakang. Harus selalu mengawasi Anan. Kamu sebagai guru privat Anan. Kenapa tidak selalu menemani Anan? Aku waktu itu bukan bersamamu? Ini gaya kerjaku. Kalau kamu tidak suka, silakan. Benar ada tanda lahir. Bai X Island, kamu ingin bertemu dengan anakmu. Tidak mungkin. Ibu, kalian sekarang cepat ke rumah sakit, jemput nenek. Sinyal, apakah ada masalah? Jangan banyak tanya, lakukan saja seperti yang kukatakan. Baiklah. Pergi. Cepat. Anan. Tuan Shen, sudah kubilang, wanita ini tidak sederhana. Guru Bai, kamu menyelinap di tengah malam. Mau apa dengan Ananku? Aku hanya khawatir dengan Anan. Kalau khawatir dengan Anan, kamu bisa masuk dengan sopan. Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Aku juga mau masuk dengan sopan. Kamu izinkan? Anan, kamu kenapa Anan? Anan, ada apa denganmu? Tuan Shen, lihat. Wanita ini diam-diam menyuntikkan obat ke Anan. Ini mau membunuh anak kita. Aku tidak. Ini bukan milikku. Cepat panggil dokter keluarga, cepat. Tuan Shen, kondisi si kecil sudah stabil. Amati semalam lagi, ada apa-apa panggil aku. Baik. Bai Xinlan, aku tahu kamu iri padaku. Tapi apapun yang kamu punya, seranglah aku. Kamu sangat kejam, kamu tega pada anak 4 tahun. Berbuat jahat. Bukan aku tidak. Guru Bai, sebelum Anan bangun, diamlah di sini dengan baik. Sebaiknya kamu berdoa Anan baik-baik saja. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi.
Guru Bai, ayo pergi. Nona Bai. Hari ini istirahat di sini saja. Hei, Nona Bai, nenekmu hilang. Apa? Tidak mungkin, orang yang baik tiba-tiba hilang. Hei. Jiang Xingyao, nenek hilang. Kumohon, lepaskan aku. Akhirnya kamu memohon padaku. Guru Bai sangat perhatian pada Anan. Kenapa mau menyakiti Anan? Tidak. Pasti ada masalah di sini. Tuan Shen, wanita itu kabur karena takut bersalah. Lihat, dia bahkan memukul orang. Luka kamu ini. Nanti lagi sembuh total. Aku nggak peduli, Shen ya harus membela aku dan anakku. Segera kirim orang. Blokade kota Hai. Tangkap Bai Xinlan. Suster, nenekku mana? Aku lihat sepasang pria dan wanita ngobrol sama nenekmu. Dengar mereka manggil nenekmu. Kayaknya anak-anak nenekmu pasti keluarga kamu ya? Keluarga. Jangan-jangan mereka? Nenek, nenek, nenek. Nenek, Tengah malam berisik apa sih? tengah malam begini. Kalian sembunyikan nenek di mana? Bai Xinlan, dia ibuku sendiri. Kenapa kami ibu sendiri? Nggak perlu ikut campur orang tua. Nggak perlu kamu yang ikut campur. Dulu kalian tega usir nenek. Sekarang bawa pulang lagi buat diurus. Jangan pikir aku nggak tahu niat jahat kalian. Kaisar Anak Kurangajar. Sekarang kamu yang nggak mau lepasin nenek. Kamu sendiri ada niat apa? Aku cuma mau obatin nenek. Bilam tentu, nanti padi tengah jalan. Pakai nenek buat ancam kami. Sekeras apapun hidupku, aku nggak akan minta 1 sen pun dari kalian. Omonganmu lebih merdu dari nyanyian. Kekulai. Kamu bawa si tua bangka itu pergi dari kota Hai. Iya, jangan pernah kembali ganggu kami lagi. Tapi di kota Hai ada pengobatan terbaik. Nenek harus diobati di sini. Aku bilang minggir sana. Atau nanti kamu nggak bakal bisa ketemu nenekmu lagi. Pergi, cepat pergi. Lan Lan. Lan Lan. Nenek, 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 lepaskan aku. Nenek, nenek, Cepat pergi. lepas. Minggir. Aku pergi. Aku bawa nenek pergi. Aku tinggalkan kota Hai. Cukup? Nenek, kita pulang ke desa dulu. Setelah aku menghubungi rumah sakit lain, aku akan mengantarmu berobat. Lan Lan, dahimu panas sekali. Apa kamu sakit? Aku masih muda, tidak apa-apa. Cepat duduk. Semua ini karena nenek tua ini menyusahkanmu. Nenek, jangan bilang begitu. Sekarang, hanya nenek satu-satunya keluarga yang kumiliki. Aku hanya ingin kamu baik-baik saja. Entah bagaimana kabar Anan mereka sekarang. Kamu ingat tidak, waktu kecil di halaman rumah kita, ada papan putar itu. Nenek suka duduk di sana saat musim panas, menyanyikan lagu anak-anak untukmu. Anak ayam kecil menggaruk dinding. Kakek Shen. Guru Bai. Kepala rumah tangga Jin, di mana nenekku? Tenang, nenekmu di ruangan lain. Sedang dirawat oleh dokter keluarga, sudah tidak apa-apa. Kemarin, apakah kakek Shen yang menjemput kita? Ya, kemarin saat kakek Shen membawamu pulang. Kami terkejut,
selama ini belum pernah melihat. Kakek Shen begitu khawatir pada seseorang. Jika Anan adalah anak itu, maka kakek Shen. Bukankah dia pria 5 tahun yang lalu? Kamu tertawa apa? Terima kasih sudah menyelamatkanku. Guru Bai. Kamu cukup memikirkan semuanya. Kabur karena takut bersalah, masih membawa nenek. Katakan, kenapa kamu menyakiti anakku? Anan adalah muridku, mana mungkin aku tega. Menyakiti muridku? Kamu pergi ke kamar Anan. Lalu Anan langsung bermasalah. Jiang Xinyao mencarimu. Lalu kamu melukainya dan kabur. Semua ini, bagaimana kamu menjelaskannya? Kalau kamu sudah merasa aku salah, apapun yang kukatakan pasti salah. Kamu, Pria malam itu, benarkah dia? bagus. Sekarang aku akan menarik dokter keluarga. Biarkan nenekmu hidup atau mati sendiri. Jangan. Atau, aku harus mengurungmu lagi. Aku pergi melihat tanda lahir di bahu Anan. Kenapa harus melihat tanda lahirnya? Karena aku. Kakek Shen. Anan sudah bangun, mencari ayah. Aku mau ayah. 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 Anan, kamu sudah menderita. Biar aku lihat. Ada yang tidak nyaman? Satu tanda lahir memang tidak bisa dipastikan. Kalau bisa tanpa mengganggu kakek Shen. Dan bisa tes DNA dengan Anan, itu bagus. Guru Bai. Anan, Guru Bai, jangan pergi. baik. Guru tidak pergi, guru akan menemanimu. Guru Bai, terima kasih sudah percaya padaku. Tidak berkelahi dengan anak lain. Tentu saja guru percaya padamu. Anan kita ini. Pasti anak baik, kan? Guru Bai, aku mau masuk TK. Ayah. Boleh? Asalkan kamu sehat. Kapan saja boleh. Aku mau diajar oleh Guru Bai. Baik, karya seni besarku belum selesai. Senyum, senyum. Dasar anak sialan. Ini juga tidak bisa membunuhmu. Seharusnya aku tambahkan lebih banyak obat, bunuh anak haram ini. Guru She, meja dan kursi kerjaku ini. Bisa diganti yang normal? Seperti kamu ini, pantas duduk bersama kami. Jangan pikir aku tidak tahu, guru palsu seperti kamu. Bahkan tidak lulus kuliah. Guru di Aolington, yang paling buruk pun lulusan S2. Aku memang tidak lulus. Tapi aku punya sertifikat psikologi anak. Sertifikat abal-abal itu. Siapa tahu dari pasar gelap mana kamu beli. Guru Xie, bilang ke kepala sekolah, harus mengusir wanita yang masuk lewat belakang ini dari sekolah. Dia di sekolah kita hanya akan menurunkan kualitas sekolah. Mempengaruhi pengajaran kita. By X Island. Kalau aku jadi kamu, aku akan malu sendiri dan mengajukan pengunduran diri. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa aku harus pergi? By X Island. Kamu ini tidak mau dihormati, malah mau dihukum. Kamu baik-baik saja? Guru Xie, ini mau apa? Kemampuan Guru Bai sudah jelas, kalian ini. Kenapa memaksanya mengundurkan diri? Guru Yan, kamu begitu membelanya. Jangan-jangan. Kamu suka sama wanita ini? Orang yang hatinya kotor, melihat apapun jadi kotor. Kamu pergi atau tidak? Kenapa aku harus pergi? Tugas yang diberikan kepala sekolah kepadaku adalah membujuk anak Shen An untuk bersekolah di Aolingdun, dan aku sudah berhasil. Kenapa aku harus pergi? Tidak mungkin, aku sudah pergi beberapa kali. Dan tidak bisa membujuknya bersekolah, kamu baru datang beberapa hari. Shen An sudah mau bersekolah? Shen An akan segera sampai. Mungkin atau tidak, sebentar lagi akan ketahuan. Bai Xinlan, hari ini aku akan bicara jelas. Jika nanti Shen tidak datang bersekolah, kamu harus segera pergi. Kalau dia datang, Aku yang akan mengundurkan diri. Guru Xie, jangan gegabah. Semester depan kamu akan naik jadi kepala bagian. Kalian tenang saja. Shen tidak akan bersekolah di Aolingdon. baik. Aku terima. Jika Shen An tidak datang, hari ini juga aku pergi. Guru Bai, jangan gegabah dulu. Ku dengar Shen An sulit dihadapi. Guru-guru yang pergi, semuanya pulang dengan tangan hampa. Guru Bai, keluarga Shen menelepon. Katanya Shen An mau bersekolah. Kepala sekolah, Shen benar-benar akan datang ke taman kanak-kanak. Kepala sekolah, Shen An adalah murid pindahan. Siapkan saja tempat duduk untuknya.
Guru-guru yang tidak ada kelas sekarang, ikut aku ke gerbang sekolah, ayo. Baik. Kenapa belum datang? Iya, kok lama banget? Kenapa orangnya belum datang juga? Kepala sekolah, kita tidak olah banyak sayangon. Tadi telepon itu, pasti dia suruh orang. Pura-pura jadi keluarga Shen. Setelah kita semua percaya, baru telepon lagi bilang. Sebentar lagi ada urusan jadi nggak datang. Iya, betul. Bubai, kamu coba telepon dong, tanya ada apa. Anan bilang dia datang, pasti datang. Semua jangan panik. Tunggu sebentar lagi. Banyak Silent. Orang seperti kamu, nggak punya ijazah suka bohong. Nggak pantas tinggal di Aulingdun. Kepala sekolah, orang ini nggak bisa tinggal di TK lagi. Kalau dia nggak pergi, kita nggak terima. Iya, aku nggak terima. Kenapa sih? Kenapa sih? Cepat pergi. Semua jangan emosi dulu, oke? Tunggu lagi ya. Kita semua sudah menunggu orang yang nggak mungkin datang. Sudah mengganggu pelajaran teman-teman lain. Ganti rugi ini harus ditanggung oleh Baisilan. Sendari. Iya, dia harus ganti rugi. Suruh dia bayar. Suruh dia bayar. Suruh dia bayar. Sudah. Bubai, gimana nih? Keluar dari Aulingdun. Pergi. Dengar nggak? Suruh kamu pergi. Apa? Pergi. Ini sekolah, kamu ngapain? Jangan gini. Bubai. Bubai, sekarang giliran kamu. Hari ini telat, tahu nggak? Maaf Bubai, ini salah ayah. Tuan Shen, silakan. Bushie, kamu mau resign hari ini? Atau besok? Bai Hinlan, jangan keterlaluan. Jadi guru. Ingkar janji, kalau sampai merusak anak-anak gimana? Hari ini aku akan kirim surat resign. Baik, silakan Bushie. Nona Jong. Guru Xie. Mau balas dendam? Bai Xinlan itu keterlaluan banget. Asal kamu kerja sama denganku, aku tidak hanya bisa menjaga pekerjaanmu, tapi juga bisa membuatmu tetap bekerja di keluarga Shen. Nona Jong. Silakan perintahkan saja. Nyawaku ini milikmu. Lan. Kamu hari ini tidak pergi ke keluarga Shen ya? Aku baru pulang dari TK, nggak apa-apa, nanti saja perginya. Menurutku Shen Ye ini sama sekali tidak seperti kabar yang beredar di luar. Iya, dia orangnya cukup baik. Kamu dengan Shen Ye itu. Nenek, jangan ngomong sembarangan, dia itu orang tua muridku. Jangan sampai hubungannya jadi kacau. Nenek rasa, kamu dan Shen Ye itu cocok. Nenek sih, masih mengurusiku, sekarang nenek lebih baik urus diri sendiri. Jaga. Tenang saja. Berdarah. Nggak apa-apa. 10 jari ini menyentuh hati, mana mungkin tidak sakit. Nenek, aku ke keluarga Shen dulu. Aku khawatir anak menungguku. Baiklah, si Pat pergi. Jangan biarkan anak menunggu lama. Nenek makan apa? Baik, hati-hati di jalan. Aku pukul kamu. Memukul dan memaki anak? Kamu ibu macam apa? Bai Xinlan, aku mendidik anakku sendiri. Urusanmu apa? Lepaskan. Minta maaf ke anak. Lepaskan aku.
Kamu mau minta maaf atau tidak? Lepaskan aku. Kalian sedang apa? Aku suruh kamu minta maaf. Pisahkan. Minta maaf. By Exilon, aku gina kamu. Aku gina kamu. Ayo, Tenang dulu, lihatlah kalian seperti apa. aku tidak bisa tenang. Siapa yang berani sentuh anakku, aku lawan sampai mati. Anan. Anan, kamu baik-baik saja. Tidak terluka kan? Tuan Shen, kamu lihat sendiri, wanita ini. Berkali-kali menggangguku, bahkan berani mengganggu orang di keluarga Shen. Sama sekali tidak menghargai Tuan Shen. Sebenarnya apa yang terjadi? Tuan Shen. Dia mendidik anak dengan cara memukul dan memarahi. Ini akan membuat kondisi anak semakin parah. Anan adalah anakku. Aku yang mengadunya selama 10 bulan dengan susah payah dan melahirkannya. Tidak ada yang lebih mencintainya daripada aku. Kamu bilang aku memukulnya. Aku rasa kamu jelas-jelas membenciku. Kamu memutarbalikkan fakta. Kamu memfitnahku. Siapa sebenarnya yang memutarbalikkan fakta? Guru Xie, kamu katakan, tadi siapa yang memukul orang? Dia yang langsung memukul begitu masuk. Aku dan Nona Jiang sedang mengajari adik kecil melukis. Semuanya berjalan lancar, tapi begitu dia datang langsung mencari masalah. Kamu bohong. Tuan Shen, dia berbohong. Tuan Shen, aku juga ingin memberitahumu. Dia bahkan tidak memiliki ijazah mengajar. Dia bahkan tidak lulus kuliah, tapi sudah mengajar di Aolingdun. Dia telah menipu kita semua. Guru Bai. Apakah yang dia katakan benar? Aku tidak punya ijazah mengajar. Tapi cintaku pada Anan tidak kalah dari guru manapun. Apa maksud perkataanmu tadi? Siapa yang berani menyentuh anakmu? Apa maksudnya? Aku selalu menganggap adik kecil seperti anakku sendiri. Hanya karena bicara terlalu cepat jadi salah ucap. Basa-basi, tidak tahu malu. Kamu hanya ingin merebut anakku, lalu merayu Tuan Shen. Aku tidak. Guru privat yang tidak berperilaku baik, bagaimana bisa mendidik? Tuan Shen, wanita seperti ini tidak boleh tinggal di rumah. Dia akan merusak nama baik keluarga Shen. Tuan Shen, aku hanya ingin mendidik anak dengan baik. Aku tidak pernah merayu siapapun. Siapa tahu apa niat jahatmu lagi? Sudah cukup. Guru Bai. Untuk sementara kamu pergi dulu. Guru Bai. Kamu pergi dulu saja. Aku, Guru Bai tidak pergi. guru baik tidak pergi. Guru Bai. Tidak pergi. Lepaskan. Kamu menyakiti anak itu. Anan, guru tidak pergi, Anan. Baik. Aku pergi. Aku tidak pantas tinggal di sini. Guru Bai. Guru Bai. Guru Bai sudah pergi. Aku tidak ingin mendengar rumor buruk tentang Guru Bai lagi. Jika aku mendengarnya, siapa yang menggosip di belakang dan merusak masa depannya? Jangan salahkan aku. Pergi. Tuan Shen. Tuan Shen. Lihat dirimu yang gelisah itu. Masih khawatir tentang Guru Bai? Apa kamu tidak merasa? Reaksi Guru Bai hari itu aneh? Agak tidak biasa. Sebenarnya selama ini, aku punya satu kalimat. Tidak tahu apakah harus diucapkan atau tidak. Cepat katakan, jangan berkali-kali. Apa kamu tidak menyadari, setelah Tuan Muda kembali, dia tidak dekat dengan ibunya sendiri? Tetapi dengan Guru Bai. Apakah itu tidak normal? Kamu yakin? Keluarga Jiang hanya punya satu nona. Hanya satu. 5 tahun lalu, malam itu yang menyelamatkanku. Pasti nona keluarga Jiang? Pasti. Hanya satu. Waktu guru membawa Jiang Xiniao kembali. Lupa satu hal. Tes DNA. Cepat makan. Anan, makan sayur. 5 tahun lalu, malam itu. Kamu juga mabuk. Bingung? Kamu bilang apa? Aku adalah wanita yang tak diinginkan. Apa maksudnya tak diinginkan? Shen Ye, kenapa tiba-tiba menanyakan? Hal yang terjadi 5 tahun lalu? Cuma iseng tanya.
Saat itu, setelah melahirkan Anan, aku mengalami depresi pasca melahirkan. Banyak hal yang aku juga tidak tahu. Lalu kenapa, setelah melahirkan Anan, kau meninggalkannya? Keluarga Jiang kami di Haicheng juga orang terpandang. Hamil sebelum menikah, mau taruh muka kami di mana? Aku sudah lama diusir dari keluarga Jiang kalian. Anak ini tidak ada hubungannya dengan kalian. Gugurkan. Harus gugurkan anak haram ini. Tidak. Jangan. Shen ya. Sebenarnya hal ini bukan keinginanku. Dulu aku melahirkan tanpa menikah, orang tua merasa memalukan jika tersiar. Jadi, mereka menyuruhku melahirkan diam-diam. Hanya saja tidak menyangka. Setelah melahirkan Anan, aku depresi pasca melahirkan. Orang tua merasa anak ini mungkin tidak cocok denganku. Lalu mereka minta orang lain membawanya pergi, hanya tidak menyangka keluarga ini sangat tidak bertanggung jawab. Mereka malah membuang Anan, meninggalkannya. Makan dulu. Shen ya. Orangnya sudah sampai. Shen ya. Ini mau apa? Cuma pemeriksaan darah rutin. Bekerja samalah. Jangan kira aku tidak tahu. Mama aku untuk banyak syarat. Untuk tes DNA. Aku tidak akan membiarkan kalian berhasil. Apa yang kau bicarakan, Gurubai. Anan? Tidak. Guru Bai, ada waktu? Ada hal yang butuh bantuanmu. Aku. Sebentar lagi Guru Bai mungkin masih ada kelas. Shen Ye. Ini taman kanak-kanak, ini sekolah. Jadi, harap Guru Bai mau memberi muka. Tuan Shen. Siapa pria tadi? Itu guru yang dari taman kanak-kanak kami. Kamu suka dia? Apa yang kamu bicarakan? Kami hanya rekan kerja. Jika hanya rekan kerja, maka dia bisa selamat. Kamu ngapain? Jangan sembarangan. Aku pria. Aku bisa langsung tahu, pria itu tertarik padamu. Tadi dia bahkan ingin jadi pahlawan. Tidak tahu diri, pantas atau tidak. Tuan Shen. Hari ini aku baru tahu. Kamu suka memanfaatkan kekuasaan. Masih banyak hal yang belum kamu ketahui. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan Tuan Shen? Kenapa memeriksakan darahku? Aku ingin memastikan ibu kandung anak ini. Kenapa kamu mencurigai aku? 5 tahun yang lalu, aku diracuni oleh seseorang. Saat racun itu bekerja, ada seorang wanita yang menyelamatkanku. Malam itu, kami berhubungan. Tapi keesokan harinya dia pergi. Selama ini aku terus mencarinya. Kenapa pengalaman yang diceritakan Tuan Shen sangat mirip dengan kejadianku 5 tahun lalu? Apa yang sebenarnya terjadi? Selama ini, aku pertama kali menemukan Anan yang ditinggalkan. Tidak. Aku tidak akan meninggalkan anakku. Cerita Tuan Shen terlihat menyentuh, tapi sebenarnya penuh celah. Kamu sudah punya tunangan. Seharusnya tidak mengganggu wanita lain dan membuat cerita yang buruk ini. Aku tidak punya tunangan. Jiang Xinyao adalah ibu Anan. Kamu harus memberi status pada ibu anak ini. Tunggu hasil tes keluar. Siapa ibu kandung Anan, aku akan bertanggung jawab padanya. Tuan Shen, Apa yang terjadi? Nona Jiang pergi membawa si kecil. Dia bilang mau mati bersama. Lepaskan. Anan, Anan. Jiang Xinyao, kamu gila ya? Jangan mendekat. jangan begini, nanti kamu jatuh.
Bai Xinlan, ini semua karena ulahmu. Beberapa tahun lalu, terpaksa meninggalkan anakku. Sekarang baru bisa menemukannya. Tapi kamu tidak hanya merebut suamiku, tapi juga anakku. Aku tidak pernah berniat merebut apapun darimu. Baik. Kalian semua ingin aku mati, lebih baik aku mati saja. Jangan. Jiang Xiniao, kamu harus punya harga diri. Masa seperti ini? Bagaimana bisa jadi ibu Anan? Tuan Shen, jangan memprovokasinya lagi. Jiang Xiniao, pikirkan Anan, dia baru saja menemukan ibunya. Kalau kamu lompat, bagaimana dengan Anan? Kalau begitu, tinggalkan keluarga Shen. Tinggalkan Hai Cheng, jangan pernah kembali. Baik, jangan bergerak, aku setuju semua. Aku tidak setuju. Jiang Xiao, aku sudah melakukan tes DNA. Nanti semua orang akan tahu siapa ibu anak ini. Akulah ibu Anan. Kalau kamu ibu Anan, aku pasti menikahimu. Kalau bukan, meskipun kamu lompat hari ini, aku tidak akan peduli. Tuan Shen. Tuan Shen, Tuan Shen. Lapor. Tuan Shen. Lapor. Ibu anak ini adalah Jiang Xiniao. Kamu yakin dia tidak berani lompat? Laporan ini tidak mungkin salah, kan? Tidak mungkin. Guru Bai. Tuan Shen, pergi lihat mereka. Mereka lebih membutuhkanmu. Tuan Shen. Jangan marah. Aku tahu aku salah, tapi kalau tidak begini, bagaimana kamu bisa tahu? Betapa sedih dan sakitnya hatiku. Kalau bukan karena Anan, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Tuan Shen, aku adalah ibu kandung anak ini. Bai Xinlan itu hanya ingin merayumu dan mencuri Anan. Tidak ada yang akan mencuri Anan. Kamu baik-baik saja sendiri. Nona Zhang. Aku yang urus. Kamu tenang saja. Maaf. Guru Bai. Kamu mau kemana? Aku antar kamu. Aku akan menepati janji. Aku akan Peking dan membawa nenek pergi dari Hai Cheng. Guru Bai. Jiang Xiniao gila, kamu ikut-ikutan. Gila apa? Kamu mau bawa nenek kemana? Tuan Shen, kuharap kamu juga menepati janjimu. Kamu pernah bilang akan memberikan status resmi untuk Ibu Anan. Tuan Shen, aku. Tuan Shen. Si kecil terus rewel, kami tidak bisa menenangkannya. Ayo kita lihat bersama, cepat. Si kecil, jangan rewel lagi. Si kecil, jangan meluncur. Jangan, hati-hati. Aku tidak mau sekolah. Anan mungkin kaget. Melihat Tidak mau sekolah. Lalu harus bagaimana? Aku tidak mau sekolah. Anan, dengarkan aku. Guru Bai datang. Guru Bai, jangan pergi. Anan, kamu punya ayah dan ibu sendiri. Guru Bai, aku. Aku tidak mau mereka. Anan. Guru Bai tidak pergi. Sayang. Kait Kelingking. Kait kelengking. Sumpah 100 tahun tak boleh berubah. Baik, jangan nangis lagi. Lalu, keluarga mereka hidup bahagia selamanya. Xiao An.
Kamu belum tidur? Aku ingin mengantarmu pulang. Tidak usah, naik taksi saja lebih mudah. Guru Bai. Kalau begitu, aku suruh Zhang Chai mengantarmu. Kakek Shen. Apa kamu ada sesuatu yang ingin dikatakan? Anan. Aku tidak tega berpisah denganmu. Aku tahu. Sebenarnya aku juga. Sebenarnya aku juga tidak tega berpisah denganmu. Pai X Island. Awalnya ingin memberimu kesempatan hidup, tapi kamu malah memilih jalan kematian. Ngotot memilih jalan buntu. Tolong sampaikan terima kasihku pada kakek Shen. Dari sini ke rumah sakit hanya beberapa langkah. Kamu pulang saja dulu, aku tidak apa-apa. Guru Bai, hati-hati di jalan. Kalau sudah sampai, beri kabar ke kakek Shen. Baik, hati-hati di jalan. Jangan bergerak, kalau bergerak kebunuh kamu. Hei Kakek Shen. Guru Bai, aku sudah mengantarmu sampai luar rumah sakit. Kakek Shen sekarang sangat berbeda dengan dulu. Apa bedanya? Kakek Shen dulu tegas dalam mengambil keputusan. Siapa di Haicheng yang tidak tahu kewibawaanmu? Kamu tidak mengerti. Urusan cinta, tegas dalam mengambil keputusan tidak ada gunanya. Aku kasih saran, kamu bisa menangkap Guru Bai. Lalu bawa ke tempat yang misterius. Dia tidak akan bisa kabur dari genggamanmu. Dasar kamu. Apa aku bisa melakukan hal seperti itu? Sepertinya bisa juga. Benar kan? Kakek Shen? Lanlan malam ini menginap di rumah Shen ya? Bukannya Guru Bai sudah kembali ke rumah sakit? Aku lihat sudah larut, aku telepon dia juga tidak diangkat. Terakhir teleponnya tidak bisa dihubungi. Apa? Apa yang kamu lakukan? Untuk KPA, lihat di cantiknya wanita ini. Biarkan aku menikmatinya dulu. Nikmati apa? Cepat habisi dia, kita ambil uangnya, cepat. Jangan takut seperti ini. Maaf, aku terlambat. Tuan Shen, aku takut tidak ada kesempatan lagi untuk memberitahumu. Aku suka kamu, aku suka kamu. Tuan Shen, ampun. Bicaralah. Siapa yang menyuruhmu? Adalah. Dapat diam. Tuan Shen, biarkan dua penjahat ini aku yang tangani. Aku pasti akan membalas dendam untuk Nona Bai. Tuan Shen, ampun. Tuan Shen, Tuan Shen, aku tidak apa-apa. Jangan sampai ada nyawa yang melayang. Bangun, bangun. Bawa mereka masuk. Penculikan atau percobaan pembunuhan, cukup untuk membuat mereka menderita. tarik mereka naik. Bangun. Ada apa? Kamu terluka. Mungkin tadi kakiku terkilir. Tuan Shen, kamu mau apa? Turunkan aku. Kakimu sudah terkilir, masih saja nekat. Awas nanti kakimu pincang.
Aku bukan terbuat dari kertas. Mana mungkin begitu rapuh. Tuan Shen, hari sudah mulai gelap. Kamu segera pulang dan istirahatlah. Aku hari ini di sini. Tidak pulang. Tidak pulang. Kamu tidur di sini. Guru Bai. Sebenarnya kamu sudah membuat marah siapa? Kamu tahu? Aku selalu mengajar dengan tenang, mana mungkin aku tahu. Aku sudah membuat marah siapa? Jadi, aku harus di sini melindungimu. Kurasa kamu juga elemen berbahaya. Tuan Shen, kamu mau apa? Guru Bai. Yang dikatakan di pantai. Benarkah? Aku. Waktu itu aku. Kamu bilang suka sama aku. Perkataan guru tidak boleh diingkari. Suka yang kumaksud adalah suka antara teman. Aku suka Anan, suka kepala sekolah. Suka Buyan. Kamu suka Anan. Suka kepala sekolah. Aku tidak keberatan. Tapi kamu tidak boleh suka pria lain. Pak Bai, ayah bilang kamu terluka. Masih sakit tidak? Maaf. Pak Bai, bikin Anan khawatir lagi. Iya kan? Ayah tidak bisa melindungi Pak Bai. Kurang ajar, berani-beraninya menasehati ayahmu sendiri. Aku harus cepat besar kalau sudah besar. Baru bisa melindungi Pak Bai. Kamu ini. Pak Jin baru saja bilang padaku kalau kamu pilih-pilih makanan. Kayak gini tidak mau makan. Mau besar? Mimpi kali. Anan. Pak Bai sudah bilang kan. Tidak boleh pilih-pilih makanan, nanti benar-benar tidak bisa besar. Kalian bertiga sangat harmonis. Kami bukan. Pai X Island. Pai X Island. Kamu S Island. Lagi-lagi menggoda Tuan Shen. Kamu gila lagi? Kalau aku tidak datang, suamiku dan anakku akan direbut si sundal ini. Jiang Xinyao, ini rumah sakit. Jagalah mulutmu. Jangan APA kau suruh aku jaga mulut. Aku akan bicara. Aku akan ribet. Bayar seluruh dunia tahu. Kamu si manis, menggoda suamiku. Tuan Shen, kamu memukulku demi wanita ini. Diam. Tuan Shen, jangan terdepu oleh wanita ini. Dia tidak tahu malu, dia perempuan murahan. Jiang Xinyao. Aku tidak izinkan kamu menghina Bu Bai. Dia sudah tidur dengan pria lain dan punya anak. Dia benar. 4 tahun lalu, aku memang melahirkan seorang anak laki-laki. Aku tidak menemukannya. Laki-laki itu siapa? Aku tidak tahu. Tuan Shen lihat, wanita ini. Dia sudah punya anak dengan orang lain tapi tidak tahu siapa ayahnya. 4 tahun. Kamu tidak pernah mencarinya. Aku bahkan tidak bisa menemukan anakku sendiri. Bagaimana mungkin aku bisa menemukannya? Pai X Island. Lihat hadiah apa yang kubawa untukmu hari ini. Lon Lon, kami sudah susah payah menemukan anakmu dan juga pria tidak bertanggung jawab ini, kami bawa keduanya. Untukmu, jangan bilang keluarga Jiang berhutang padamu. Ya. Mulai sekarang, kamu bisa hidup tenang dengan pria dan anakmu. Jangan ganggu keluarga Jiang dan Shen lagi. Ibu, ini aku, Xiao Dong. Kamu benar-benar. Ibu. Lan Lan. Lan Lan. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Salahku mengambil kesempatan saat kamu lemah. Salahku tergoda oleh kecantikanmu. Waktu itu kamu mabuk. Awalnya mau mengantarmu pulang, tapi kamu merangkulku. Sudah. Jangan lanjut, aku tidak mau dengar. Sekali jadi suami istri, selamanya ada ikatan. Maafkan aku. Demi Dong Dong. Maafkan aku. Boleh tidak? Kayaknya kamu sudah bosan hidup. Tuan Shen. Ini semua urusan Bai Silan.
Jangan ikut campur, nanti kamu sendiri yang repot. Tuan Shen. Minggir semua. Tuan Shen. Lepaskan dia. Binatang seperti dia pantas dikurung seumur hidup. Aku bilang, lepaskan dia. Kamu maksud apa? Karena dia ayah dari anak itu. Ini urusanku sendiri. Tidak perlu repot-repot Shen Ye turun tangan. Aku akan menanganinya sendiri. Baik. Shen Ye, jangan minum lagi. Kalau sedang sedih, aku ada di sini untukmu. Apa yang bisa kau lakukan untukku? Shen Ye, hari ini kau sudah melihat dengan jelas. Bai Silan sebenarnya, wanita seperti apa? Dia saya Kansas. Kau memperlakukannya dengan baik. Lebih cepat kau sadar, lebih cepat kau lepas. Itu baik untukmu. Benarkah? Jangan banyak bicara. Pergi dari sini. Shen Ye, kau adalah orang penting di Haicheng. Siapa di Haicheng yang tidak tahu? Kau selalu menepati janji. Katakan langsung. Jangan berbelit-belit. Dulu di atap TK, apa yang kau katakan? Kau bilang, siapa yang bisa membuktikan sebagai ibu Anan? Kau akan menikahinya. Sekarang, apakah kata-kata Shen Ye juga omong kosong? Jiang Xinyao. Jangan bicara dengan nada sarkastik. Aku peringatkanmu. Kesabaranku ada batasnya. Kalau begitu, bunuh saja aku. Biarkan Anan tidak punya ibu. Kau gila. Shen Ye, jangan minum terlalu banyak. Tidak baik untuk kesehatan. Shen Ye. Jangan pedulikan aku. Apakah parah? Kau lihat sendiri. Aku belum pernah melihat Shen Ye seperti ini. Baik. Shen Ye, bagaimana kabarmu? Guru Bai, aku. Shen Ye, Zhang Cai bilang kondisimu sangat parah. Apakah kau sakit? Kalau sakit harus ke rumah sakit. Jangan ditunda-tunda. Guru Bai. Apakah kau masih peduli dengan hidupku? Kamu adalah ayah Anan. Kalau kamu ada apa-apa, gimana Anan? Jika aku bukan ayah Anan. Jika kamu juga tidak punya kejadian 5 tahun lalu. Jika tidak ada kejadian 5 tahun lalu itu. Antara kita. Apa akan ada hasilnya? Kakek Shen. Jiang Xinyao benar. Aku bukan wanita yang baik. Aku tidak pantas. Pantas atau tidak? Aku yang menentukan. Aku dengar dari suster, kamu keluar tadi malam. Kamu kok datang? Aku paham, lagi pula. Siapa yang suka tinggal di rumah sakit? Aku sudah bilang ke dokter, nanti sore. Akan mengurus proses rawat inap untukmu. Kok bisa sembarangan mengambil keputusan untukku? Lan, kamu tenang saja. Aku akan bertanggung jawab padamu. Nanti sore, setelah keluar dari rumah sakit, kita langsung menikah. Siapa yang mau menikah denganmu? Tuan He, aku rasa ada beberapa hal yang harus kita perjelas. Anaknya, aku akui. Tapi kamu, aku tidak akan menikah. Basilan, aku beritahu kamu. Pernikahan ini, mau tidak mau harus terjadi.
Xiaodong, Xiaodong. Lepaskan aku. Kemarin aku ke rumah sakit. Kamu ini perempuan. Beresiko apa tawar-menawar denganku? Lepaskan aku, lepaskan. Aku kasih tahu, seumur hidupmu. Jangan harap bisa lepas dariku dan anak kita. Lepaskan aku. Hei, Bai Xinlan ini keras kepala. Harus dipukul baru mau. Kalau begitu, berikan pelajaran yang keras untuk perempuan ini. Titik lemahnya adalah anaknya. Manfaatkan si kecil, tidak mungkin dia tidak menuruti. Tenang saja, kalau sudah di tanganku. Dia tidak akan bisa kabur, kamu siapkan saja uangnya. Tunggu kabar baik dariku. Ibu, biar aku pijitin. Terima kasih Xiaodong, ibu sudah tidak sakit lagi. Xiaodong, kamu selalu ikut ayah. Bagaimana? Ayah suka minum alkohol. Suka memukul orang. Maksudnya, dia sering memukulmu. Dasar binatang. Bagaimana dia bisa menyiksa anak seperti ini? Xiaodong, maafkan ibu. Sekarang ibu sudah datang. Tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Xiaodong, tahi lalatmu di mana? Aku juga tidak tahu. Tidak tahu. Sebelum dia mencari ibu, ayah menempelkan sesuatu di bahuku. Katanya ini yang paling ibu suka, tapi ini hanya bertahan 2 hari. Hari ini ayah akan menempelkannya lagi padaku. Aku sudah bicara dengan dokter, bisa pulang kapan saja. Cepat bersiap-siap. Sekarang juga pergi. Pria ini tahu tentang tahi lalat, sepertinya lagi-lagi. Direncanakan keluarga Jiang. Aku tidak enak badan, belum bisa pulang. Jangan main-main denganku. Tinjuku tidak mengenal siapapun. Berikan padaku. Mulai sekarang aku yang akan merawat kalian berdua. Handphone. Tidak perlu. Hiwei, aku pulang dari rumah sakit. Atau menikah denganmu, apakah harus memberitahu nenek dulu? Kalau kamu tidak memberi handphone, bagaimana aku memberitahunya? Jangan main-main. Mau memberitahu ya? Begini, nenekku tinggal di rumah sakit ini. Sebelum aku pergi denganmu, aku akan memberitahunya. Kalau dia mencariku tapi tidak ketemu, jangan-jangan melapor ke polisi. Kamu mengancamku? Kamu ingin menikahiku? Setidaknya harus melamar ke nenekku dulu, bukan? Jangan bergerak. Lan, aku dengar kamu terluka. Tidak apa-apa? Ini Xiaodong. Xiaodong, panggil nenek. Nenek buyut. Anak yang baik sekali. Aku lihat. Nenek. Nenek. Setelah aku pergi, kamu langsung telepon Shen Ye. Jangan panik. Jangan sampai dia curiga. Mengerti? Nenek, aku kangen kamu. Jangan selalu nangis begitu. Nanti gimana mau didik Xiaodong? Nenek, aku mungkin akan pergi sebentar. Nggak bisa sering-sering jenguk nenek. Pergi? Kemana? Ayah Xiaodong, mau ajak kami pulang sebentar. Nenek. Aku harus bertanggung jawab. Mau bawa Xiaodong sama Lanlan pulang buat nikah. Nikah? Nenek, nggak apa-apa. Nenek, istirahat yang cukup. Kami buru-buru nih. Kami pulang dulu. Habis nikah. Baru jenguk nenek lagi. Halo, Shinyeida? Saya keluarga E. Neneknya Bai Xinlan. Siapa ini? E dan nenek keluarga Yi Carry Shinyi. Dasar tua bangka. Kamu yang telepon ke keluarga Shen? Carry Shen ya? Zhang X saya nyao. Aku kan nenek kandungmu. Gini cara bicara sama orang tua? Di hatimu. Cucu kendangmu kuma bayak saya lon. Kamu anggap aku ada nggak? Di mataku, kamu sama Lanlan itu sama. Bai Xinlan itu cuma gadis palsu. Dia nggak selevel sama aku. Sekarang kamu sudah jadi putri satu-satunya keluarga Jiang. Mau nikah sama orang terkaya di Haicheng. Masih kurang apa? Nekat cari mati aja kamu. Aku nggak akan biarin kamu ganggu Lanlan. Penggan. Penggan. Sana. Minggir. Kalian ngapain? Berdua ngapain? Ngapain?
Kalau nggak mau diam, suntik obat penenang tiap hari. Gembok pintunya. Jangan kasih siapa-siapa masuk. Jangan saya nyau. Dasar kurang ajar. Kamu ngapain? Lepaskan Xiao Dong. Hiwei, kembalikan anakku, Hiwei. Jangan buru-buru. Setelah kita menikah, kami akan mempertemukanmu dengan anakmu. Mau aku menikah denganmu? Mimpi. Apa kamu pikir? Shen Ye akan datang menyelamatkanmu? Shen Ye pasti akan datang menyelamatkanku. Bai Xinlan, semua orang di Haikeng tahu. Shen Ye akan segera menikah, sekarang. Sibuk menikah, mana sempat peduli padamu. Wanita cacahu malu seperti kamu. Shen Ye pasti akan datang menyelamatkanku. Lihat baik-baik. Nenek pasti akan memberitahu Shen Ye. Tapi dia tidak datang menyelamatkanku. Mungkinkah dia benar-benar sibuk mempersiapkan pernikahan? Melupakanku? Tapi malam itu, dia jelas-jelas. Coba lihat dirimu di cermin. Siapa kamu ini? Hari ini, aku akan membuatmu benar-benar putus asa. Ikut aku. Lepaskan aku, lepaskan aku. Aku tidak mau masuk. Lihatlah bubai kita. Katanya juga ada kabar gembira ya. Kebetulan bukan, kita berdua. Menikah bersamaan, aku menikah dengan orang terkaya di Haicheng, sementara kamu. Cocok banget dengan pria ini. Jiang Xiniao, Xiao Dong sebenarnya anak siapa? Xiao Dong adalah anakmu. Aku sudah tahu ibu. Terus apa? Sampai saat ini. Pentingkah Xiao Dong anak siapa? Jadi, Hiwei juga palsu? Kenapa kamu masih tidak mengerti? Sekarang, aku bilang benar ya benar, aku bilang palsu ya palsu. Kamu tidak berhak bersaing denganku. Bubai, aku sangat merindukanmu. Bubai sedang sibuk. Bukankah aku sudah datang? Apa ayah membuatmu marah? By X Island, kamu sendiri punya anak kan? Kenapa kamu selalu menggendong anakku? Bisakah kamu lebih baik kepada Anan? Dia kan anakmu. Anan adalah anakku, aku mau perlakukan dia seperti apa. Itu urusanku, kamu tidak perlu ikut campur. Anan. Anan. Ikut aku. Bawa aku pergi. Tahan dia. Anan. Perci. Tahan dia. Pack by. Anan. Anan. Perempuan. Itu anak orang lain, naik mobil, pergi. Mobil van putih itu, akhir-akhir ini sering parkir di sekitar sini. Kamu periksa. Chuan Shen. Tak disangka, pria di mobil van putih itu. Siapa sebenarnya? Siapa? Suami Bubai. Bukan. Lebih tepatnya tunangannya. Beberapa hari lalu Bubai tiba-tiba keluar dari rumah sakit, lalu menghilang. Sekarang pria itu muncul lagi di sekitar keluarga Shen. Apa yang dia inginkan? Saat aku menyelidiki hal ini, kebetulan melihatnya membawa Bubai ke mall. Mencoba gaun pengantin. Jangan-jangan Bubai benar-benar. Tunggu dulu aku. Chuan Shen, perlu aku temani Anda naik? Tidak usah. Mama. Sekarang Mama akan membawamu pergi. Kemana? Tidak memberitahuku juga. Bubai, kalau muridmu nanti.
Tidak menurut, pasti pusing ya? Saya Pak? Tidak ada siapa-siapa. Ini aku. Tuan Shen. Tidak tahu Tuan Shen datang. Ada keperluan apa? Bu Bai. Gaji belum dibayar lunas. Baik. Anda berikan padaku juga boleh. Aku masih ada urusan lain. Aku tidak akan mengganggu lagi. Kalau begitu, Shen Ye, aku antar kamu. Cepat sekali. Segera kirim orang untuk mengepung tempat ini. Guru Bai dalam bahaya. Lumayan juga. Bos datang sendiri untuk mengantar uang. Hiwei. Lepaskan aku dan Xiao Dong, aku tidak akan melapor ke polisi. Sepertinya kamu tahu. Xiao Dong bukan anak kandungmu. Kamu masih begitu melindunginya. Apa untungnya? Anak itu ikut kamu. Tidak pernah merasakan hari yang baik. Dia anakku, aku bapaknya. Anak itu sudah memberitahuku. Dia pergi ke taman hiburan dengan ayah dan ibunya. Kamu yang menculiknya. Xiao Dong, cepat. Ibu akan membawamu pergi. Shen Ye, aku masih tidak percaya, seperti Guru Bai. Wanita yang begitu luar biasa, bisa terlibat dengan pria seperti itu. Mereka punya anak. Ini fakta yang tidak bisa diubah. Shen Ye, kamu peduli pada Guru Bai. Memiliki anak dari pria lain? Aku tidak membunuh. Aku tidak membunuh. Kamu tenang saja. Pria itu tidak apa-apa. Tidak mengenai bagian vital. Dan polisi. Berdasarkan petunjuk yang kamu berikan. Menemukan bukti kejahatannya. Terima kasih. Kamu masih mencintai pria seperti ini. Aku tidak. Orang 5 tahun lalu bukan dia. Xiao Dong bukan anaknya. Kamu dan dia tidak ada hubungan. Kalau begitu kamu dan dia. Jangan desak anak itu. Dia siap. Segera menikah. Shen Ye seharusnya tahu menjaga jarak. Aku lihat siapa yang berani menggosip. Kamu tidak takut. Aku takut. Aku sudah memutuskan. Aku akan membawa nenek dan Xiao Dong. Meninggalkan Hai Cheng. Kamu tidak bisa masuk. Kenapa aku tidak bisa masuk? Di dalam tinggal nenekku. Nona Jiang bilang, tanpa izinnya. Siapapun tidak boleh masuk. Aku tidak peduli siapa nona itu. Nenek. Tuan Shen. Apa sikapmu ini? Tuan Shen, maafkan saya. Tuan Shen, saya tidak tahu ini Anda. Bukan itu. Ya. Nenek. Nenek, aku datang menjengukmu. Nenek, lihat aku. Kenapa kamu begini? Bukan yang sebelumnya. Nenek, Kenapa sekarang jadi seperti ini? Orang tua itu didiagnosis menderita Alzheimer. Atau yang biasa disebut pikun. bagaimana mungkin? 2 hari lalu, saat aku datang berpamitan, nenek masih baik-baik saja. Jangan panik dulu. Penyakit ini ada masa inkubasinya, mungkin 2 hari ini. Dia baru saja kambuh. Bagaimana bisa? Lalu bagaimana? Kamu tinggal di sini dulu. Aku akan mengatur dokter terbaik untuk nenek. Pasti akan menyembuhkan nenekmu. Hiwei ini benar-benar tidak bisa diandalkan. Kalau begitu, apakah Hiwei akan mengkhianati kita? Bagaimana jika Tuan Shen tahu? Kira, polisi sedang menyelidiki kasus perdagangan manusia sebelumnya. Dia masih berharap kita bisa menyelamatkannya. Mana berani mengkhianatiku? Nona Jiang, apalagi yang bisa kita lakukan sekarang? Jangan lupa. Sekarang aku masih punya 1 kartu as, asalkan si manis ada dalam genggamanku, Tuan Shen tidak akan bisa kabur dari telapak tanganku. Apartemen ini bagus. Dekat dengan rumah sakit, memudahkanmu merawat nenek. Sewaannya pasti mahal, ya? Semua ini milikku. Gratis. Ini milikmu, bukan milikku. Tolong, Tuan Shen. Hitung sewanya sesuai harga pasar. Kamu masih punya uang untuk bayar sewa? Yang terlalu mahal aku tidak mampu. Harga teman. Beri aku diskon. Pak Bai,
Aku takut meski aku kasih diskon, kamu tetap nggak bisa bayar. Kalau gitu aku nggak tinggal di sini. Pak Bai. Kamu bisa cari cara buat nutup biaya sewa. Cara apa? Kakek Shen. Sekarang aku mungkin lagi susah, tapi aku bukan tipe orang yang kamu kira. Tolong tenang dulu. Rumah ini bebas kamu tinggali. Aku nggak minta uangmu. Aku juga nggak akan ganggu kamu. Gimana kalau kamu bikin surat utang? Nanti kalau aku udah punya uang, aku akan bayar sewanya. Terserah kamu. Apa? Berapa? Nenek, di Haicheng pengobatannya lebih bagus. Tapi aku nggak mau selalu merepotkan kakek Shen. Dia ngasih aku apartemen, ini sama aja kayak nyimpen selir. Meskipun aku benci Jiang Xinyao, tapi aku nggak mau merusak rumah tangga Anan. Xiao Dong, bawa barang-barang kita. Ayah, Ada apa Xiao Dong? bawa aku pergi. Aku mohon Pak Bai. Bawa aku pergi. Anan, kamu kok di sini? Katanya kamu sakit. Aku nggak sakit. Itu cuma akal-akalan Mama buat bohongin Papa. Sebenarnya ada apa? Cerita sama Pak Bai. Aku dengar-dengar Mama ngobrol sama Bu Xie. Katanya mau pakai aku buat nipu Papa pulang. Terus kamu bisa nemuin tempat ini gimana? Dulu Papa pernah bawa aku ke sini. Aku tahu nenek buyut. Itu neneknya Pak Bai. Aku nggak bisa nemuin Pak Bai. Jadi aku sembunyi di sini. Nunggu Pak Bai pulang. Kamu pinter banget. Pak Bai pasti bakal dateng. Pak Bai, bawa aku pergi ya. Bukan Pak Bai nggak mau bawa kamu. Kamu pikir kalau Pak Bai bawa kamu pergi? Apa Mama panik gimana? Mama nggak suka aku. Setiap Papa nggak di rumah, dia sama Bu Xie suka mukulin aku. Jarum buat tusuk tanganku. Mama, aku mohon bawa adikku pergi. Dulu aku juga sering dipukuli, sakit banget. Bawa pergi. Bawa pergi kedua anak itu. Nenek. Nenek, Bawa pergi kedua anak itu. Tuan Shen, aku sudah mencari di dalam dan luar villa, tidak melihat Tuan Kecil. Kalian semua pergi mencari. Kalau tidak ketemu, jangan pulang. Ya, Terlihat di monitor, Tuan Kecil. Pergi sendiri lewat pintu belakang. Dia sendirian. dia yang pergi sendiri, bukan salahku. Kamu ini ibu seperti apa? Anak 4 tahun saja tidak bisa jaga. Kakinya panjang di tubuhnya, dia sendiri yang mau pergi. Dia baru 4 tahun, kamu pikir dia dewasa? Tuan Shen, kenapa Samuel kesalahan? Kamu salahkan aku? Kamu tidak berpikir sendiri. Akhir-akhir ini kamu sibuk kerja. Atau tidak ketemu orang, sekarang anak tidak ketemu. Kamu salahkan aku, Samuel. Yes, Xinyao. Aku sangat menyesal menjemputmu kembali. Dulu Anan meskipun autis, tapi dia masih patuh. Sejak kamu datang, dia jadi seperti ini. Kalau kamu tidak bisa jadi ibu yang baik, kamu pergi dari sini. Tuan Shen maafkan aku. Aku salah, aku juga pertama kali jadi ibu. Maaf, aku akan berubah, aku pasti berusaha. Jadi ibu yang baik untuk Anan. Si imut ini benar-benar menyebalkan. Nanti aku hamil anak Tuan Shen. Aku pasti akan bunuh dia sendiri. Jiang Xinyao ini sekarang semakin tidak berperi kemanusiaan. Aku berdebat dengannya. Dia suruh suster menyuntikku. Katanya obat penenang. Awalnya mereka bilang, nenek kena pikun. Sebenarnya efek obat penenang. Sepertinya begitu, setidaknya separuh waktu. Aku linglung, memang tidak sadar. Nenek, maafkan aku. Aku tidak bisa melindungimu. Bodoh, nenek sudah tidak berguna. Aku kira bisa hubungi Tuan Shen untuk menyelamatkanmu. Tidak menyangka. Tetap membuatmu dan Xiao Dong menderita. Maksudmu, kamu tidak menelepon Shen Ye? Aku menelepon, tapi tidak tersambung. Lalu, Jiang Xinyao langsung menyerbu ke rumah sakit dan mengendalikanku. Aku sangat panik. Ternyata aku salah paham dengan Shen Ye. Lan,
kamu memutuskan untuk pergi. Benarkah kamu tega pergi? Nenek, Jiang Xinyao itu sudah gila. Aku tidak bisa membahayakan kalian. Bawa dia juga. Anak dari keluarga Shen ini sangat cocok denganmu. Ayo pergi. Kita pergi malam ini juga. Nenek, kamu bawa mereka naik mobil dulu. Shen Ye, maaf, aku harus menemukan tempat yang aman dulu. Baru bisa memberitahumu kabar Anan. Tolong jangan marah padaku. Aku pasti akan merawat Anan dengan baik. Shen Ye. Tadi rumah sakit meneleponku. Kata mereka, nenek Jiang Hailang lagi. Dan juga apa? Ada yang melihat Bu Bai membawa 2 anak. Dan seorang lansia. Buru-buru meninggalkan rumah sakit. 2 anak. Sepertinya ini agak mencurigakan. Di waktu yang sama, mereka semua hilang dan tidak bisa dihubungi. Beritahu semua. Suruh petugas di pos pemeriksaan berhati-hati. Jangan sampai melukai Bubai. Sayap. Dua harimau, lari sipat. Bu, jangan masuk. Luka Anda, biar saya membalutnya. Suster, bagaimana kondisi mereka? Mereka tidak boleh terjadi apa-apa. Tenang, dokter akan menyelamatkan mereka. Biar saya membalut luka Anda. Anak saya. Cepat pergi, cepat pergi. Dokter, bagaimana kondisi di sana? 2 sudah stabil, tapi salah satu anak memiliki darah langka. Stok darah di rumah sakit kita tidak cukup, sekarang agak ribet. Golongan darah langka. Dok, saya golongan darah langka. Saya darah RH negatif. Benarkah? Ayo, ikut saya. Oke. Anan golongan darah langka? Tidak mungkin. Dulu keluarga Jiang, saat mengakui Jiang Xinyao, sudah tes DNA. Jiang Xinyao bukan golongan darah langka. Ternyata kamu si imut ini. Berencana licik untuk menculik anakku. Guru Bai. Kenapa kamu bawa Anan pergi? Anak yang tumbuh dalam keluarga tanpa kasih sayang. Trauma hatinya tidak mungkin sembuh. Omong kosong. Kamu ini wanita yang paling jago ngomong sembarangan. Pak Shen, kondisi Anan sekarang jauh lebih baik. Gak ada masalah apa-apa. Yang sakit justru dia. Pak Shen, bagaimana aku memperlakukan Anan, kamu juga lihat. Aku cuma ingin Anan bisa hidup seperti anak normal. Sekolah dan hidup biasa. Kamu bawa nenek dan anak tengah malam. Mau apa? Aku mau pergi. Pergi untuk selamanya. Kenapa pergi diam-diam? Karena aku ingin memulai hidup baru. Jadi memulai hidup baru. Harus dengan meninggalkanku dulu, ya? Aku tahu kamu sangat baik padaku. Tapi aku hanya bayangan di belakang siapapun. Kudoakan kamu dan Jiang Xinyao. Hanya dengan meninggalkan kalian, aku bisa punya hidupku sendiri. Guru Bai. Kamu memang jago akting. Siang bilang mau tinggal. Malamnya mau bawa pergi segalanya dariku. Pak Shen, tangan kamu luka. Bai Xinlan, kamu memang imut banget. Kamu tidak pantas dapat perlakuan baik dari Pak Shen. Pak Shen, wanita seperti ini tidak bisa dipedulikan. Hanya aku yang benar-benar menyayangimu. Minggir. Nona Jiang, dulu kami berdua sering bersalah. Mohon maafkan kami, jangan dihiraukan. Jangan panggil Nona Jiang lagi. Sekarang panggil Nyonya Shen, iya betul. Dasar mulutku harusnya dipukul. Sudah, aku tahu maksud kalian berdua. Ingin mempertemukan suami masing-masing, kan? Anda kan Nyonya Shen? Coba bicara dengan Tuan Shen. 1 kata dari Anda setara 100 kata kami. Tentu, bisikan di bantal saya. Bisa membuat kalian sukses dalam sekejap. Terima kasih, Nyonya Shen. Terima kasih, Nyonya Shen. Anakku, akhirnya ketemu juga. Kamu menikah tapi tidak memberitahu kami. Keluarga Jiang ada masalah. Kamu tidak bisa tinggal diam, kan? Uang keluarga Jiang akan habis juga karena kalian. Masalah perusahaan ini sudah lama. Dulu kita sudah sepakat. Asalkan kamu menikah dengan Tuan Shen, kamu harus membantu kami. Kalian berdua masih berani bicara soal ini? Orang seperti kalian tidak pantas jadi orang tua. Kalian hanya ingin memanfaatkanku untuk mendekati keluarga Shen. Menguras keluarga Shen untuk menyelamatkan keluarga Jiang. Lubang besar keluarga Jiang tidak mungkin tertutup. Bagaimana bicaramu? Kami ini orang tuamu. Orang tua macam apa kalian? Kalian pernah mengasuhku? Kalau bukan karena kalian, aku tidak akan menderita selama belasan tahun.
Berani sekali, hari ini dia berontak. Kamu. Aku peringatkan kalian. Mulai hari ini, aku dan Sinyo tidak ada hubungan lagi dengan kalian berdua. Kamu. Aib keluarga. Aib keluarga besar. Dengar kabar? Anak bungsu keluarga Shen terluka hari ini. Ada wanita yang datang untuk donor darah. Darahnya sangat cocok dengan darah si anak. Kondisi seperti ini biasanya hanya terjadi pada keluarga sedarah. Berarti wanita itu dan si anak adalah keluarga sedarah. Jangan-jangan mereka ibu dan anak? Suster, anak yang tinggal di sini Dia sudah pulang. keluar dari rumah sakit. Anan. Kakek Shen. Ayah, jangan marah pada guru Bai ya. Anan. Katakan pada ayah. Mengapa kamu sangat menyukai guru Bai? Apa ayah tidak menyukai guru Bai? Aku sangat menyukai guru Bai, tanpa alasan. Melihatnya saja sudah membuatku senang dan bahagia. Mengapa perasaan Anan sama denganku? Melihat guru Bai, aku juga senang dan bahagia. Jika guru Bai adalah ibuku, pasti lebih baik. Jangan terlalu banyak berpikir. Istirahat yang cukup. Kakek Shen, ini pakaian resmi Anda. Mau mencobanya? Tidak perlu. Yang mana saja boleh. Kepala rumah tangga Jin. Kenapa kamu menangis? Kakek Shen, Anda menikah. Seharusnya aku senang, tapi entah mengapa aku tidak bisa menahan diri. Ini pernikahan, bukan pemakaman. Sudah, jangan menangis lagi. Menangisnya jelek sekali. Kakek Shen, Lao Jin benar. Lihat keadaanmu sekarang, tidak seperti pengantin pria. Sepertinya kamu dipaksa menikah. Kesalahan yang dilakukan 5 tahun lalu. Sebagai pria, aku harus bertanggung jawab sepenuhnya. Tidak bisa lari. Dokter, Ini privasi pasien, kami tidak bisa memberitahunya. dokter, kumohon, aku sudah mencari anakku selama 5 tahun. Dokter, Apa yang kamu lakukan? Cepat bangun. dokter. Aku lihat kamu juga seorang ibu. Jika anakmu yang dikandung selama 10 bulan, baru lahir, langsung dibawa pergi. Bagaimana perasaanmu? Kamu dan anakmu hanya bertemu sekali. Ya. Tapi sekali itu, sekilas saja, aku tidak akan pernah lupa seumur hidup. Itu adalah motivasiku untuk hidup. Untuk memastikannya, harus dilakukan tes DNA. Baiklah, semakin cepat semakin baik. Nona bye. Nona bye. Sudah larut, cepat istirahat. Hasilnya baru keluar besok. Tidak bisa. Begitu fajar tiba, pria saya akan menikahi wanita lain. Saya tidak bisa melepas kesempatan terakhir ini. Saya harus menjadi yang pertama mendapatkan hasilnya. Nona bye, laporan tes sudah keluar. Selamat ya, Selamat. Sangat cantik. Ayah. Yang datang hari ini semua adalah orang penting di Haicheng. Pertama, saya ingin berterima kasih kepada semua. Sekarang, saya Jiang Xinyao umumkan. Mulai sekarang, saya adalah istri keluarga Shen di Haicheng. Kenapa macet lagi? Pak, bisa lebih cepat tidak? Nona, kamu lihat sendiri, bukan saya tidak mau cepat. Tapi benar-benar tidak bisa bergerak. Pak, saya ada urusan mendesak. Ada cara lain tidak? Nona, ada apa sampai segitu mendesaknya? Saya mau menghentikan pernikahan, pria saya akan menikahi wanita lain. Saya harus merebutnya kembali. Ada sepeda di sini, kalau mau kamu bisa pakai dulu. Nanti kalau pemiliknya datang, saya yang tanggung. Terima kasih, Pak. Saya adalah satu-satunya wanita untuk Shen Ye. Tunggu.
Maaf. Saya tidak bisa menikahimu. Shen Ye, jangan bercanda. Di sini ada senior keluarga Shen. Saya sama sekali tidak mencintaimu. Jiang Xinyao. Meskipun kamu adalah ibu Anan, saya tidak ingin menikahimu dengan terpaksa. Shen Ma Cheng. Apakah karena dia? Orang yang saya cintai. Hanya dia. Yang ingin saya nikahi. Hanya dia. Shen Ya. Kita bicara baik-baik, jangan pergi. Saya mohon. Ada apa? Kita bisa berdiskusi, jangan pergi. Jiang Xinyao, tidak ada yang perlu didiskusikan. Kita tidak akan bahagia. Tidak, tidak. Aku tidak akan menerima ini. Aku tidak akan menerima ini. Aku menyukaimu. Kepala rumah tangga Jin. Kamu menangis apa? Lihat, Tuan Shen. Hidup lagi. Aku senang. Aku gembira. Sudah kubilang, Tuan Shen tidak akan menikahinya. Lihat leja seperti anjing yang kehilangan rumah. Tuan Shen akan menikahiku. Akulah Nyonya Shen. Akilah Nyonya Shen. Akilah Nyonya Shen. Benar. Hati-hati. Tuan Shen. Aku akan membunuhmu. Aku membunuhmu. Tuan Shen. Tuan Shen. Guru Bai. Jangan tinggalkan aku, kita bersama, ya? Bodoh. Anan adalah anak kita 5 tahun yang lalu. Sudah bersama. Ayah, jangan mati. Bocah nakal. Kamu mengutukku. Tuan Shen. Untuk aku dan Anan, kamu harus bertahan. Tuan Shen. Ambulansnya kenapa belum datang? Aku sudah menemukan orang tuaku. Aku berencana membawa mereka ke Haicheng untuk pensiun keluarga Jiang. Bangkrut. Ibu bilang mereka ingin pergi ke desa. Aku sudah membeli rumah di desa. Aku tidak ingin mendengar ini. Anan bilang dia tidak pernah membencimu. Dia berharap ibu di dalam bisa berubah dengan baik dan menjadi ibu yang baik lagi. Jiang Xinyao, selamat tinggal. Aku datang. Kamu tenang sedikit. Sekarang kamu sedang hamil. Iya, Guru Bai, kamu harus tenang. Kamu tidak boleh lari-lari sembarangan. Jangan ganggu adikku. Baiklah. Kalian berani mengajari gurumu sekarang, ya? Apa mau dihukum berdiri? Lapor Bu Guru, PR saya sudah selesai semua hari ini. Lapor Bu Guru. Tugas saya hari ini juga sudah selesai semua. Baik. Kalau begitu saya pulang. Akan saya periksa satu persatu. Ayo. Dasar anak nakal, kamu selesai. Bu Guru bilang mau memeriksa PRMU. Kalau punyamu sudah selesai, Kalian berdua ngapain lama-lama? Bu Bai. Lihat, liburan musim panas juga sudah dekat. Perkawinan kita, apakah sudah waktunya dijadwalkan? Shen Ye, kamu kan orang terkaya di Haicheng. Setahun menikah 2 kali. Tidak malukah? Menikahi istri. Tidak memalukan. Bagaimana? Aku tampak tidak? Katanya pria kalau sudah jatuh cinta, IQ-nya jadi 0. Shen Ye kita yang tegas pun tidak terkecuali. ayah, kamu memang tampan. Semuanya. Hari ini, prosesi yang tidak perlu kita lewati. Silakan makan dan minum sepuasnya. Jangan ganggu aku dan Bu Bai. Kita lalu.